Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Arina Islami dalam Lensa Dunia Islam edisi hari ini. Berita kali ini masih dari kecaman dunia atas pembantaian yang dilakukan Zionis terhadap rakyat sipil Palestina di Rafah. Yang kami kutip dari kantor berita Islam minanews.net. Organisasi Internasional Liga Muslim Dunia atau LMD mengeluarkan kecaman keras terhadap aksi brutal yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel terhadap warga sipil Gaza di Rafah. Dalam pernyataan resminya, Sekretaris Jenderal LMD sekaligus Ketua Asosiasi Ulama Muslim, Syekh Dr. Muhammad bin Abdul Karim Al-Isa, mengecam pelanggaran berulang kali yang dilakukan oleh Zionis Israel terhadap berbagai resolusi, hukum dan norma internasional, serta kemanusiaan yang terjadi di depan mata dunia. Yang terbaru adalah penargetan tenda-tenda pengungsian Palestina di dekat gudang Badan Pekerjaan dan Pemulihan PBB untuk pengungsi Palestina atau UNRWA di barat laut Rafah. Syekh Al-Isa menyerukan intervensi segera dari berbagai negara dan komunitas internasional untuk menghentikan pembantaian di Gaza dan menghentikan bencana kemanusiaan yang dialami oleh rakyat Palestina. Pada Ahad malam lalu 26 Mei 2024, Zionis Israel mengebom 10 pusat pengungsian yang berafiliasi dengan UNRWA di Rafah menggunakan lebih dari 7 rudal dan bom besar berbobot lebih dari 2.000 pon atau sekitar 1 ton. Serangan udara ini menewaskan sedikitnya 45 warga Palestina, termasuk anak-anak dan perempuan. Sebagaimana dilaporkan oleh Otoritas Kesehatan Gaza pada Senin 27 Mei lalu, kecaman juga datang dari Turki, di mana Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan bahwa Benyamin Netanyahu dan rekan-rekannya tidak akan lolos dari hukuman dan akan bernasib sama seperti Adolf Hitler dan penjahat perang lainnya. Dalam sebuah seminar di Istanbul, Erdogan mengutuk pembantaian di Rafah, menyebutnya sebagai wajah buruk negara teroris. Erdogan menyoroti bahwa lebih dari 36.000 orang telah menjadi syahid di Gaza akibat tindakan brutal yang dilakukan oleh pasukan Israel. Ia menegaskan Turki akan melakukan segala daya untuk memastikan para pelaku diadili atas kejahatan yang mereka lakukan. Sementara itu, dari markas PBB di New York dikabarkan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres turut mendesak agar pasukan Zionis Israel menghentikan serangannya ke Rafah. Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Kudpres, Guterres menekankan perlunya segera menghentikan kengerian dan penderitaan yang terjadi. Guterres menyatakan sangat sedih melihat foto-foto korban tewas dan terluka, termasuk banyaknya anak kecil di wilayah Rafah. Ia mengutuk serangan udara pada 26 Mei yang menghantam tenda-tenda pengungsi dan menyerukan gencatan senjata segera, serta pengiriman bantuan kemanusiaan tanpa hambatan. Dari Indonesia, kecaman juga dinyatakan oleh Lembaga Kemanusiaan AWG. Ketua Presidium Aqsa Working Group Nur Ikhwan Abadi mengecam keras genosida yang dilakukan Zionis Israel terhadap para pengungsi di Rafah, selatan jalur Gaza, Palestina. Berbicara di Bogor, Jawa Barat pada Selasa 28 Mei lalu, Nur Ikhwan menyebut tindakan Zionis sebagai tindakan pengecut, barbar, dan haus darah. Ia menyoroti bagaimana serangan brutal ini telah menyebabkan lebih dari 45 warga sipil tewas di pengungsian pada Ahad 26 Mei lalu, yang disaksikan oleh dunia, namun tanpa ada tindakan nyata dari komunitas internasional. Nur Ikhwan juga membandingkan respon dunia terhadap tuduhan palsu yang pernah diarahkan kepada pejuang Hamas yang dituduh menyembelih bayi-bayi. Dan ini hanyalah rumor yang tidak pernah bisa dibuktikan, di mana masyarakat internasional langsung bereaksi keras. Sementara saat ini dunia cenderung diam 1000 bahasa, meski ada bukti nyata pembantaian Zionis terhadap warga sipil di Rafah. Ia menyerukan kepada seluruh penduduk dunia, khususnya umat Islam, untuk bersatu dan menghentikan tindakan barbar Zionis di Palestina. Nur Ikhwan mengajak umat Islam untuk memberikan bantuan dan pertolongan kepada rakyat Palestina demi meraih kemerdekaan mereka. Pemirsa, demikian berita utama Lensa Dunia Islam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dan terperinci lainnya. Saya Arina Islami pamit undur diri dari hadapan Anda. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.